Kalau dikumpulin di luar nggak apa-apa Bu, tapi nanti ada teknis. Kalau semennya dikumpulin nggak apa-apa, tapi nanti ada teknisnya lagi. Ada teknisnya lagi, ya. Oke, Ibu mau tanya. Ada di sini yang sudah beli baju lebaran? Ada di sini yang sudah beli baju lebaran? Hah? Alhamdulillah. Iya. Yang baju lebarannya baru satu siapa? Baju lebarannya baru satu. Iya. Baju lebarannya sudah dua siapa? Baju lebarannya sudah tiga siapa? Baju lebarannya ada empat siapa? Subhanallah. Nah, baju lebarannya ada lima siapa? Subhanallah. Masya Allah, subhanallah. Iya. Baju lebarannya ada enam siapa? Enggak ada. Berarti yang terakhir ada lima ya. Semuanya baju lebarannya. Ya. Yang lima itu maksudnya apa? Peci, kerudung, kaos dalam, celana dalam, baju, sama rok ya. Berarti kalau yang baru satu, baru kerudung doang apa peci doang ini? Baru satu. Hah? Apa baru dalaman doang? Ya? Nah, dengerin Ibu. Untuk pada hari ini, ya, menggapai kebahagiaan tidak perlu harus semuanya baru, ya. Menggapai kebahagiaan di Idul Fitri tidak harus semuanya baru, ya, atau lebih tepatnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu aja deh. Bukan materi, ini mah kultum sayang. Materi 3 nanti ada ya. Yang sudah ngumpulin nggak apa-apa, tapi nanti ada teknis. Ada teknis buat cara pengumpulannya lagi ya, nanti gua ajarin. Ini berapa ini? Cukup nggak ini? Apa coba tolong dihitung ini ada berapa? Nah, tadi ditanya ya siapa yang sudah beli baju baru? Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, bahkan ada yang lima. Alhamdulillah. Tapi pada sebenarnya anak-anakku ya, kita mau yaitu menyambut Idul Fitri ya, atau Lebaran, bahasa kerennya Lebaran ya, itu nggak harus kita nyiapin ya yang baru-baru, enggak ya, enggak harus, tapi memang dianjurkan, tapi tidak harus, tapi dianjurkan sunnahnya ya. Di hari Idul Fitri itu kita menggunakan yang baru, tapi kalau nggak ada pun itu tidak apa-apa. Jangan
pusing mikirin ya belum punya baju lebaran, jangan galau, jangan bete, jangan bad mood gara-gara belum punya baju lebaran, nggak punya sepatu baru, nggak punya sendal baru, nggak punya peci baru, nggak punya kerudung baru, nggak punya baju baru, ngambek. Hah? Ngambek. Siapa yang di sini ngambek dikaliin baju lebaran? Ada yang ngambek dikaliin baju lebaran? Hah? Ada yang marah minta beli baju lebaran? Anak MI Nurul Iman 1 gak boleh ngambek. Anak MI Nurul Iman 1 gak boleh marah kalau orang tuanya belum bisa beliin baju lebaran, belum bisa beliin sepatu bar, belum bisa beliin sendal bar, belum bisa beliin celana bar, belum bisa beliin kerudung bar, belum bisa beliin peci bar. Gak boleh. Anak ini Nurul Iman 1 gak boleh seperti itu. Kita harus tahu keadaan orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita bisa beliin, alhamdulillah. Kalau orang tua kita bisa beliin, alhamdulillah. Tapi kalau orang tua kita nggak bisa beliin, jangan marah-marah. Orang tua nggak ada yang peduli sama anaknya. Hei, orang tua itu tidak ada yang pelit sama anak. Apalagi nih, hei, kamu yang sekolah di sini, ya, orang tua kamu itu nggak pelit sama kamu. Kalau orang tua pelit sama kamu, nah nggak bisa sekolah di sini. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau orang tua kamu pelit sama kamu, gak bisa kamu sekolah di sini. Gak bisa tuh kamu pakai baju, gak bisa tuh kamu pakai celana, gak bisa tuh kamu punya mukena, gak bisa tuh kamu punya kerudung. Semua orang tua tidak ada yang pelit sama anaknya. Jadi kalau orang tua kita, ya, di saat-saat ini belum bisa memberikan baju untuk kita untuk lebaran, jangan marah. Orang tua kalau ada duit nggak perlu disuruh. Ya, orang tua kalau punya duit nggak perlu disuruh. Tiba-tiba Nina pakai baju lebarannya, alhamdulillah. Ya, jadi sekali lagi, kalau sampai saat ini ada yang belum dibeliin, jangan marah. Jadilah kita orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita pakai baju, ya. Yang penting kita pakai baju. Kita lihat saudara-saudara kita yang nasibnya kurang beruntung, ya, itu pakai baju aja, baju yang sudah lusuh, baju yang sudah bolong, baju yang sudah nggak layak dipakai itu masih dipakai, ya. Jadi kalau lebaran kita harus pakai baju yang ada, yang masih bagus, ya, nggak apa-apa. Allah lebih senang dengan orang-orang seperti itu. Ya, kata Allah apa? Kalau kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Bisa-bisa dikurangin terus.
tuh orang yang nggak bersyukur. Makanya kita jadi orang harus bersyukur supaya kita ditambah lagi nikmatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya di sini? Paham sampai di sini? Terus kayaknya kurang semangat ya, kurang menjauh gitu. Sekali lagi ya, siap ya, siap nggak? 1, 2, 3, tepuk tangan saleh. Di dalam acara seperti ini jangan ada yang jaim. Kita meriahkan bulan Ramadan, ya, Ramadan ceria. Nah, di sini kalau disuruh tepuk tangan, ya tepuk tangan, jangan ada yang jaim. Ibu lihat kelas 6 dan kelas 5, yang laki-laki maupun yang perempuan itu cuma sedikit. Yang ikut yaitu tepuk tangan. Ya, yang ikut yaitu tepuk anak soleh. Maka dari itu ibu lagi sekali lagi tepuk tangan semangat ya. Gaungkan suaramu supaya ibu guru kamu sama ibu di depan ini ya tersentak sampai terpengang sepertinya. Siap? Oke. 1, 2, 3, tepuk tangan soleh. Namanya baru anak Edi Nurul Iman 1. Tepuk tangan buat Edi Nurul Iman 1. Mudah-mudahan Edi Nurul Iman 1 ini makin jaya. Amin ya Rabbal alamin. Gurunya makin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini, ya termasuk orang tua kita juga semua, ya ini selamat di dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Oke, mungkin rukun ibu silakan sampai di sini. Ya, nanti akan dilanjutkan yaitu materi ketiga. Siapa yang tahu materi ketiga judulnya apa? Ayo, materi ketiga pada hari ini apa judulnya? Indahnya berbagi di bulan Ramadan. Bersama-sama ya. Apa materi kita pada hari ini? Indahnya berbagi di bulan Ramadan. Lagi ya, 1, 2, 3. Nah, insya Allah nih kemarin yang sudah kita bicarakan ya, ini kita nih Nurul Iman 1 akan belajar yaitu berbagi. Hei, anak-anakku. Hei.
kumpulin nggak apa-apa, nanti ibu ajarin lagi teknisnya. Ya, kita niatkan ini adalah sedekah. Ya, kita niatkan ini semuanya adalah sedekah. Ya, dengerin ibu. Ya, nanti ibu pengen kamu memberikannya langsung ke masing-masing meja sini ya, kan ada di situ teh pucuk misalkan, di sini apa? Kopi, di sini susu, di sini roti, apalagi biskuit ya. Nanti satu-satu kamu bawa, ditaruh di atas meja, dan ibu minta ketika kamu memberikan yang kamu punya, niatkan buat siapa saja keluarga kamu yang sudah meninggal dunia. Misalkan ada yang ibu kamu sudah meninggal, niatkan, ya Allah ya Rabb, makanan ini saya sedekahkan untuk ibu saya yang sudah meninggal. Al-Fatihah. Ya, Bu, saya ibunya belum meninggal, ayahnya belum meninggal. Ya, nah saudara kamu yang sudah meninggal boleh, adik kamu atau kakak kamu yang sudah meninggal boleh. Ya, kalau memang nggak ada juga kakek kamu yang sudah meninggal, Bu, kakek nenek saya sudah meninggal, dua-duanya sebut. Ya Allah, makanan ini saya berikan atau saya sedekahkan, saya niatkan karenamu, dan ini saya sampaikan untuk kakek nenek saya yang sudah meninggal. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Nggak usah buru-buru nanti ngasihnya, nggak apa-apa. Ya, kita praktekin. Ya, ini ibu ajarin. Jadi seperti itu. Kalau kita mau bersedekah, nah insya Allah apa yang kamu sudah sedekahkan nanti sampai ke keluarga kamu atau kakek nenek kamu atau ibu kamu atau ayah kamu yang sudah meninggal. Amin ya Rabbal. Ibu, kalau semuanya masih lengkap, kakek nenek saya lengkap, ayah ibu saya lengkap, saudara saya lengkap, ya. Ya, nah kamu doakan untuk yaitu umat muslim yang sudah meninggal dimanapun berada, dan ya minta kebahagiaan dunia dan akhirat buat yang masih hidup. Ya, seperti itu baru Al-Fatihah. Ya, bisa nggak kira-kira nanti kalau kamu kasih? Ya, sambil kamu niatin ya, gitu ya. Itu yang pertama, itu teknisnya. Nanti juga akan dipaparkan oleh yaitu penanggung jawab materi ketiga, ya, Ibu Siti Suparsi dan Kak Siti Fatimah. Ya, nah tapi di sini Ibu jelaskan sedikit saja, ya. Nah, tadi seperti itu ya. Teknisnya, nah terus dengerin. Nanti kalau sudah dikumpulkan semua, nah itu nanti akan dibagikan besok. Nanti teknisnya kita musyawarah dulu sama guru-guru kita mau bagaimana, ya. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Oh iya, dengarkan anak-anakku. Di sekolah kita ini ya, ibu tidak menerima penerimaan zakat ya. Ibu enggak menerima penerimaan zakat. Jadi lebih baik kamu zakatnya di masjid ya. Di masjid atau apa namanya, ya lebih baiknya biar aman di masjid ya. Jadi ibu tidak menerima penerimaan zakat. Dengerin anak-anakku, nanti makanan yang kamu berikan itu yang berbentuk sedekah itu ya,
1, 2, 3, diam. Makanan yang kamu kumpulkan, yang kamu berikan, ya, yang diniatkan untuk saudaramu itu, secara nggak langsung kamu itu memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak langsung kamu memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya harus banyak harus gemar, yaitu bersedekah. Karena pada dasarnya kita bersedekah ini adalah kita memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nanti pinjamannya ini akan digantikan lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada pernah merasa rugi kalau kita memberikan sesuatu. Sedekah apapun jangan merasa rugi. Ya, buat orang yang gak punya apa-apa, yang bukan menciptakan kita aja, ini harus kita bantu. Apalagi ini yang sudah menciptakan kita. Kita dikasih sama Allah di mata, telinga, hidung, tangan, kaki. Ya, jadi kita gak usah perhitungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada dasarnya itu kita sedekah ini, kita memberi pinjaman yang mana insya Allah nanti Allah akan ganti lebih besar. Subhanallah. Jadi jangan merasa rugi kalau untuk bersedekah, karena nanti sedekah kita ini ya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ada di antara kamu nih yang telah beli teh pucung itu ngumpulin duit. Bu, saya beli teh pucung ini, tahu nggak Bu? Saya nggak bilang sama orang tua saya cuma pakai duit jajan saya izin beli teh pucung Bu. Soalnya orang tua saya nggak punya uang, saya punya, tapi saya kasih uang jajan sama orang tua saya. Akhirnya dia beliin tuh teh pucung. Nggak bilang-bilang beli sendiri. Lantar kamu karena kamu sudah nahan uang jajan kamu, haus kamu karena kamu sudah nalangin buat kamu sedekah, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kamu ngeluarin 5.000, insya Allah dapat 50.000. Ngeluarin 50.000, insya Allah dapat 500.000. Ngeluarin 500.000, mudah-mudahan dapat 5 juta. Ya, makanya nggak usah takut, nggak usah pelit-pelit untuk bersedekah. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu pendalaman materi indahnya berbagi di bulan suci Ramadan. Kepada ibu-ibu Pasif dan Kasih Fatimah dipersilakan maju ke depan.